Amel melangkah keluar dari rumahnya dengan langkah yang sedikit ragu. Pagi itu, sinar matahari menyinari jalan setapak di taman, menciptakan bayangan yang menari-nari di atas rumput hijau. Dia menghela napas dalam-dalam, berusaha menyingkirkan rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Sejak perceraian, hidupnya terasa monoton, seperti lagu yang diputar berulang kali tanpa variasi. Dia adalah seorang ibu muda, berusia 30 tahun, yang berjuang untuk menemukan kembali jati dirinya di tengah kesibukan mengurus anak dan menjalani rutinitas harian. Anak kecilnya, Dika, berlari-lari di depan, tertawa ceria saat melihat teman-temannya. Amel tersenyum melihat kebahagiaan anaknya, tetapi di dalam hatinya, ada kerinduan akan kebebasan dan petualangan yang pernah dia miliki. Dia merindukan saat-saat ketika hidupnya penuh warna, sebelum semua masalah datang menghampiri. Dengan pikiran yang melayang, Amel mengikuti Dika ke area bermain, di mana anak-anak lain sedang bermain ayunan dan perosotan. Di sudut taman, Amel melihat seorang pemuda duduk di atas bangku kayu, memegang kuas dan kanvas. Dia tampak begitu fokus, seolah dunia di sekelilingnya tidak ada artinya. Amel merasa tertarik, bukan hanya karena bakat seninya, tetapi juga karena aura tenang yang terpancar dari dirinya. Rambutnya yang hitam legam tergerai, dan matanya yang tajam tampak penuh semangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan setiap goresan kuasnya yang menciptakan pemandangan indah di kanvas. Dika berlari ke arah ayunan, dan Amel berusaha mengalihkan pandangannya dari pemuda itu. Namun, ketertarikan itu terus mengusik pikirannya. Dia merasa seolah ada magnet yang menariknya untuk mendekat. Akhirnya, setelah beberapa saat berjuang melawan rasa ingin tahunya, Amel memberanikan diri untuk mendekat. "Lukisan yang indah," ujarnya, berusaha memulai percakapan. Pemuda itu menoleh, dan senyumnya yang hangat membuat jantung Amel berdegup kencang. "Terima kasih. Saya mencoba menangkap keindahan taman ini," jawabnya dengan suara lembut. Amel merasa terpesona oleh cara dia berbicara. Ada sesuatu yang berbeda tentangnya, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. "Saya Amel," katanya, memperkenalkan diri. "Rafa," jawabnya sambil mengulurkan tangan. Amel merasakan kehangatan saat tangan mereka bersentuhan, seolah ada aliran energi yang mengalir di antara mereka. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Rafa bercerita tentang kecintaannya pada seni dan bagaimana dia menemukan inspirasi di tempat-tempat sederhana seperti taman ini. Amel mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Rafa melihat dunia. Dia berbicara tentang warna, cahaya, dan emosi yang bisa ditangkap melalui lukisan. Setiap kata yang diucapkannya membuat Amel merasa hidup kembali, seolah-olah dia sedang mendengarkan melodi yang telah lama hilang. "Bagaimana denganmu, Amel? Apa yang membuatmu datang ke taman ini?" tanya Rafa, matanya menatap dalam-dalam ke arah Amel. Amel terdiam sejenak, merasakan kerentanan yang tiba-tiba muncul. Saya hanya ingin membawa anak saya bermain. Sejak perceraian, saya merasa sedikit kehilangan arah, jawabnya, suaranya bergetar. Rafa mengangguk, seolah memahami lebih dari yang diucapkan Amel. "Kadang-kadang, kita perlu menemukan kembali diri kita sendiri. Taman ini adalah tempat yang baik untuk itu," katanya dengan bijak. Amel merasa terhubung dengan Rafa lebih dari yang dia duga. Dia tidak hanya melihat seorang pemuda yang berbakat, tetapi juga seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang impian dan harapan. Amel merasa seolah-olah beban di pundaknya sedikit terangkat, dan dia bisa bernapas dengan lebih lega. Setelah beberapa saat, Dika datang menghampiri mereka, wajahnya ceria setelah bermain. "Ibu, ayo kita main ayunan," serunya. Amel tersenyum, tetapi hatinya sedikit berat. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir. "Tentu, sayang," jawabnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Rafa. "Terima kasih atas percakapannya, Rafa. Saya sangat menikmati waktu ini." "Begitu juga saya, Amel. Semoga kita bisa bertemu lagi," jawab Rafa, senyumnya membuat jantung Amel berdebar. Amel mengangguk, merasakan harapan yang tumbuh di dalam dirinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pertemuan ini terasa istimewa. Saat dia berlari mengikuti Dika, pikirannya masih terbayang pada Rafa. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang baru dan menarik yang mulai tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama hilang. Hari-hari berlalu, dan Amel menemukan dirinya kembali ke taman itu setiap minggu. Setiap kali dia melihat Rafa, hatinya berdebar.
Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita, dan Amel merasa semakin nyaman. Dia mulai membuka diri, berbagi tentang kehidupannya sebagai seorang ibu, tantangan yang dia hadapi, dan harapannya untuk masa depan. Rafa mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan yang Amel butuhkan. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Amel duduk di samping Rafa, menatap lukisannya yang baru. "Kau benar-benar berbakat," puji Amel, terpesona oleh keindahan warna yang dia gunakan. "Terima kasih. Tapi aku rasa keindahan sejati ada pada cara kita melihat dunia," jawab Rafa, matanya berkilau. Setiap orang memiliki cara unik untuk mengekspresikan diri mereka. Amel merasa terinspirasi oleh kata-katanya. Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri, bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai seorang wanita. Dia merindukan kebebasan untuk mengejar impian dan menemukan kembali siapa dirinya. Ketika mereka berbicara, Amel merasakan ketegangan yang tidak biasa di antara mereka. Setiap senyuman, setiap tatapan, seolah-olah mengandung makna yang lebih dalam. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meskipun dia tahu bahwa ada batasan yang harus dijaga. Namun, di dalam hatinya, dia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka di taman menjadi rutinitas yang dinanti-nantikan. Amel merasa hidupnya mulai berwarna kembali, dan dia berterima kasih kepada Rafa karena telah membantunya menemukan kembali semangat yang hilang. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada keraguan yang terus menghantuinya. Apakah dia siap untuk membuka hatinya lagi? Apakah dia berani mengambil risiko untuk merasakan cinta yang baru? Saat matahari terbenam di balik pepohonan, Amel tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dia merasakan ketegangan yang membara, dan dia tidak bisa menunggu untuk melihat kemana jalan ini akan membawa mereka. Amel duduk di bangku taman, menatap lukisan Rafa yang baru selesai. Warna-warna cerah dan goresan kuas yang dinamis menciptakan suasana yang hidup, seolah-olah taman itu sendiri sedang bernyanyi. Dia merasa terpesona, bukan hanya oleh karya seni itu, tetapi juga oleh pemuda yang menciptakannya. Setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu yang baru dan menarik yang muncul di antara mereka, dan Amel tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakannya. Hari itu, Rafa mengenakan kaos putih sederhana yang menonjolkan sosoknya yang ramping. Rambutnya yang hitam legam sedikit berantakan, dan senyumnya yang hangat membuat Amel merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Dia merasa nyaman di dekatnya, seolah-olah mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun. "Bagaimana menurutmu?" tanya Rafa, mengalihkan perhatian Amel dari lukisan. "Apakah aku berhasil menangkap keindahan taman ini?" "Lebih dari itu," jawab Amel, suaranya penuh kekaguman. "Kau berhasil menangkap perasaan yang ada di dalamnya. Seolah-olah aku bisa merasakan angin dan mendengar suara tawa anak-anak." Rafa tersenyum, matanya bersinar. "Itu yang selalu aku coba lakukan. Seni adalah tentang menyampaikan emosi, bukan hanya gambar." Amel merasa terinspirasi oleh pandangannya. Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri, bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki impian dan harapan. Dia merindukan kebebasan untuk mengejar apa yang dia inginkan, dan Rafa seolah-olah membantunya menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. "Rafa, bagaimana kau bisa begitu yakin dengan dirimu?" tanya Amel, penasaran. "Apa yang membuatmu berani mengejar impianmu?" Rafa terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan pertanyaannya. "Aku rasa, setiap orang memiliki sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Aku hanya berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan menghalangiku. Hidup terlalu singkat untuk tidak mengejar apa yang kita cintai." Kata-katanya menggugah Amel. Dia merasa tergerak oleh semangat Rafa, dan dia mulai membayangkan bagaimana hidupnya bisa berbeda jika dia berani mengambil risiko. Dia ingin merasakan kebebasan itu, merasakan semangat yang mengalir dalam dirinya. Namun, di sisi lain, ada rasa takut yang menggelayuti pikirannya. Apakah dia siap untuk membuka hatinya lagi? Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka di taman menjadi semakin intens. Amel dan Rafa mulai berbagi lebih banyak tentang diri mereka. Amel menceritakan tentang masa kecilnya, tentang impian yang pernah dia miliki untuk menjadi seorang penulis, dan bagaimana hidupnya berubah setelah menikah dan memiliki anak. Dia merasa lega bisa berbagi cerita ini dengan Rafa, yang mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kenapa kau tidak mulai menulis lagi?" tanya Rafa, matanya penuh dorongan. "Kau memiliki cerita yang indah untuk diceritakan." Amel terdiam, terkejut oleh pertanyaannya.
Aku tidak tahu. Rasanya sulit untuk menemukan waktu dan energi untuk itu. Dan kadang-kadang, aku merasa tidak cukup baik. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu, jawab Rafa, suaranya lembut tetapi tegas. Setiap orang memiliki suara yang unik. Yang penting adalah berani untuk mengungkapkannya. Kata-kata Rafa terus terngiang di benak Amel. Dia mulai merasa terinspirasi untuk menulis lagi, untuk mengeksplorasi sisi kreatifnya yang telah lama terpendam. Setiap kali mereka bertemu, dia merasa semakin berani, semakin ingin mengejar impian yang telah lama dia lupakan. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Rafa mengeluarkan sebuah buku sketsa dari tasnya. Ini adalah beberapa sketsa yang aku buat selama beberapa bulan terakhir, katanya, membuka halaman demi halaman. Amel melihat dengan penuh minat, terpesona oleh kreativitas Rafa. Setiap sketsa menceritakan kisahnya sendiri, dan Amel merasa seolah-olah dia bisa merasakan emosi yang dituangkan dalam setiap goresan. Ini luar biasa, puji Amel, matanya berbinar. Kau benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Terima kasih, jawab Rafa, tersenyum. Tapi aku rasa, setiap orang bisa menemukan bakat mereka jika mereka mau mencarinya. Amel merasa tergerak oleh kata-katanya. Dia ingin menemukan bakatnya sendiri, ingin menulis cerita yang bisa menginspirasi orang lain. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan yang terus menghantuinya. Apakah dia cukup baik? Apakah dia bisa melakukannya? Hari-hari berlalu, dan Amel mulai menulis lagi. Dia mencuri waktu di malam hari setelah Dika tidur, menuliskan pikiran dan perasaannya di atas kertas. Setiap kata yang ditulisnya membuatnya merasa lebih hidup, lebih terhubung dengan dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah dia sedang menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Sementara itu, hubungan antara Amel dan Rafa semakin dalam. Mereka mulai berbagi lebih banyak momen intim, seperti saat Rafa mengajaknya untuk melihat pameran seni di kota. Amel merasa bersemangat, tetapi juga sedikit cemas. Dia tidak ingin perasaannya terhadap Rafa semakin dalam, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Di pameran seni, Amel terpesona oleh karya-karya yang dipamerkan. Dia dan Rafa berjalan beriringan, berbagi pendapat tentang setiap lukisan. Namun, di tengah keramaian, Amel merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setiap tatapan, setiap senyuman, seolah-olah mengandung makna yang lebih dalam. Saat mereka berdiri di depan lukisan besar yang menggambarkan pemandangan laut, Rafa berbalik dan menatap Amel dengan serius. Amel, aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Kau telah mengubah cara pandangku tentang banyak hal. Amel merasa jantungnya berdegup kencang. Aku juga merasa hal yang sama, Rafa. Kau telah membantuku menemukan kembali diriku. Rafa mendekat, dan Amel bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tetapi aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Amel terdiam, merasakan ketegangan yang membara. Dia ingin menjawab, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rafa semakin dalam, tetapi dia juga merasa takut untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, saat mereka pulang, Amel merasa bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perasaannya. Apakah dia siap untuk membuka hatinya lagi? Apakah dia berani mengambil risiko untuk cinta yang baru? Dia tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak bertemu Rafa, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Ketika Amel kembali ke rumah, dia duduk di meja tulisnya, menatap kertas kosong di depannya. Dia merasa terinspirasi untuk menulis, tetapi pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Dia ingin mengekspresikan perasaannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Akhirnya, dengan tekad yang baru, Amel mulai menulis. Dia menuliskan semua perasaannya terhadap Rafa, tentang bagaimana dia merasa hidup kembali, tentang ketegangan yang mengalir di antara mereka. Setiap kata yang ditulisnya membuatnya merasa lebih ringan, seolah-olah dia sedang melepaskan beban yang telah lama dia pikul. Saat dia menutup bukunya, Amel tahu bahwa dia telah mengambil langkah pertama untuk menemukan kembali dirinya. Dia merasa berani, dan dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia siap untuk menghadapi masa depan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi antara dia dan Rafa, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan ketakutan menghalanginya lagi. Amel berdiri di depan cermin, menatap refleksinya dengan penuh rasa ingin tahu. Hari itu adalah hari yang berbeda. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang membuatnya merasa segar dan bersemangat. Rambutnya tergerai,
dan dia merias wajahnya dengan sentuhan lembut, berusaha menonjolkan kecantikan alaminya. Dia merasa berani, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Setelah beberapa minggu berbagi momen berharga dengan Rafa, Amel menyadari bahwa perasaannya terhadap pemuda itu semakin dalam. Setiap kali mereka bertemu, hatinya berdebar, dan setiap senyuman Rafa membuatnya merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Dia tahu bahwa dia harus mengambil langkah berani untuk mengeksplorasi perasaannya, meskipun ada rasa takut yang menggelayuti pikirannya. Hari itu, mereka sepakat untuk bertemu di taman, tempat di mana semuanya dimulai. Amel merasa gugup, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi dari perasaannya. Dia ingin berbicara dengan Rafa, ingin mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Ketika dia tiba di taman, dia melihat Rafa sudah menunggu di bangku favorit mereka, dengan senyuman yang membuat jantungnya berdebar. Amel, kau datang lebih awal, sapa Rafa, matanya bersinar cerah. Ya, aku tidak sabar untuk melihat lukisan terbarumu, jawab Amel, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Mereka duduk bersama, dan Rafa mulai menunjukkan sketsa-sketsa baru yang dia buat. Amel terpesona oleh kreativitasnya, tetapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang lebih besar yang ingin dia sampaikan. Dia merasa seolah-olah setiap goresan kuas Rafa adalah cerminan dari perasaannya sendiri, dan dia ingin berbagi dengan pemuda itu. Rafa, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, kata Amel, suaranya bergetar sedikit. Rafa menatapnya dengan serius, seolah-olah dia bisa merasakan ketegangan di udara. Tentu, Amel. Apa yang ada di pikiranmu? Amel menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku merasa kita telah berbagi banyak hal, dan aku sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara kita. Rafa terdiam, matanya tidak pernah lepas dari wajah Amel. Aku merasakannya juga, jawabnya pelan. Ada sesuatu yang istimewa di antara kita, dan aku tidak bisa mengabaikannya. Amel merasa jantungnya berdegup kencang. Tapi aku juga merasa takut. Aku baru saja keluar dari hubungan yang sulit, dan aku tidak ingin melukai diriku sendiri atau orang lain. Rafa mengangguk, memahami keraguan Amel. Aku mengerti. Kita berdua memiliki masa lalu yang berbeda, tetapi aku percaya bahwa cinta bisa mengatasi banyak hal. Aku ingin kita memberi kesempatan pada diri kita sendiri. Amel merasa terharu mendengar kata-kata Rafa. Dia tahu bahwa dia harus mengambil risiko, meskipun ada ketakutan yang menggelayuti pikirannya. Aku ingin mencoba, Rafa. Aku ingin melihat kemana perasaan ini membawa kita. Rafa tersenyum, dan Amel merasa seolah-olah beban di pundaknya sedikit terangkat. Aku juga ingin mencoba, Amel. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Amel merasakan koneksi yang mendalam. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka. Mereka berbagi senyuman, dan Amel merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih cerah. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan eksplorasi. Amel dan Rafa mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, menjelajahi kota, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam impian masing-masing. Amel mulai menulis lagi, terinspirasi oleh hubungan mereka yang berkembang. Setiap kata yang ditulisnya mencerminkan perasaannya terhadap Rafa, dan dia merasa semakin terhubung dengan dirinya sendiri. Suatu sore, mereka pergi ke pantai, tempat di mana ombak berdebur lembut di tepi pasir. Amel merasa bebas, dan saat mereka berjalan di sepanjang pantai, dia merasakan angin laut yang menyegarkan. Rafa menggenggam tangannya, dan Amel merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Mereka berbagi tawa, cerita, dan momen-momen kecil yang membuat hati mereka berdebar. Amel, aku ingin kau tahu bahwa kau telah mengubah hidupku, kata Rafa, menatapnya dengan serius. Kau memberiku keberanian untuk mengejar impianku dan menjadi diriku sendiri. Amel merasa terharu mendengar kata-katanya. Dan kau juga telah mengubah hidupku, Rafa. Kau membantuku menemukan kembali diriku yang hilang. Mereka berhenti sejenak, saling menatap dengan penuh perasaan. Dalam momen itu, Amel merasakan ketegangan yang membara di antara mereka. Dia tahu bahwa mereka telah melewati banyak hal bersama, dan sekarang adalah saatnya untuk melangkah lebih jauh. Rafa, aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar teman, kata Amel, suaranya lembut tetapi tegas. Rafa tersenyum, dan Amel bisa melihat kebahagiaan di matanya. Aku juga ingin itu, Amel.
Aku ingin kita menjalin hubungan yang lebih dalam. Mereka saling mendekat, dan dalam momen itu, Amel merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat, dan dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dengan lembut, Rafa meraih wajah Amel dan menatapnya dengan penuh kasih. Kau adalah orang yang istimewa bagiku, Amel. Amel merasa jantungnya berdebar kencang. Dan kau adalah orang yang istimewa bagiku, Rafa. Mereka saling mendekat, dan saat bibir mereka bertemu, Amel merasakan aliran energi yang luar biasa. Ciuman itu lembut tetapi penuh perasaan, seolah-olah mereka sedang mengungkapkan semua yang tidak terucapkan. Dalam momen itu, Amel merasa seolah-olah semua ketakutan dan keraguan yang pernah mengganggunya menghilang. Dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa membantunya menemukan kembali cinta dan kebahagiaan. Setelah momen itu, mereka duduk di tepi pantai, saling berpelukan dan menikmati keindahan matahari terbenam. Amel merasa damai, seolah-olah semua yang dia inginkan telah terwujud. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan bersama Rafa. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Amel merasa lebih percaya diri, dan dia mulai mengejar impian menulisnya dengan semangat baru. Dia menulis cerita-cerita yang terinspirasi oleh pengalaman mereka, dan Rafa selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan dorongan. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah Amel, Rafa bertanya, "Amel, apa impian terbesarmu?" Amel terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. "Aku ingin menulis buku yang bisa menginspirasi orang lain. Aku ingin berbagi cerita tentang perjalanan hidupku dan bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan meskipun ada rintangan." Rafa tersenyum, matanya bersinar. "Kau bisa melakukannya, Amel. Aku percaya padamu." Amel merasa terharu mendengar dukungannya. "Terima kasih, Rafa. Kau selalu ada untukku, dan itu berarti segalanya." Mereka saling berpelukan, dan Amel merasa seolah-olah dia telah menemukan tempat yang aman di dalam pelukan Rafa. Dia tahu bahwa mereka telah melewati banyak hal bersama, dan sekarang adalah saatnya untuk melangkah maju. Ketika Amel menyelesaikan naskah pertamanya, dia merasa bangga. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam perjalanan hidupnya. Dia ingin membagikan karyanya kepada dunia, dan Rafa selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Suatu hari, saat mereka duduk di taman, Amel mengeluarkan naskahnya dan memberikannya kepada Rafa. "Ini untukmu," katanya, suaranya bergetar penuh harapan. Rafa membuka halaman demi halaman, dan Amel melihat senyuman di wajahnya. "Ini luar biasa, Amel. Kau memiliki bakat yang luar biasa." Amel merasa terharu mendengar pujiannya. "Terima kasih, Rafa. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu." Mereka saling menatap, dan Amel tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Mereka telah menemukan persahabatan, dukungan, dan saling pengertian yang mendalam. Dalam perjalanan ini, mereka telah tumbuh bersama, saling menginspirasi untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Saat matahari terbenam di balik pepohonan, Amel merasa damai. Dia tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak bertemu Rafa, dan dia tidak ingin kembali ke masa lalu. Dia siap untuk menghadapi masa depan, bersama dengan orang yang dicintainya. Dengan penuh keyakinan, Amel meraih tangan Rafa, dan mereka melangkah maju, siap untuk menjelajahi dunia bersama-sama.